Perkenalkan, nama saya Cecilia Roti, NIM 22704087 dari kelas C. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas saya, mata kuliah dasar epidemiologi. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dari epidemiologi menurut para ahli. Yang pertama, CDC. Epidemiologi adalah studi tentang penyebaran penyakit, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan cara mencegah atau mengendalikan penyakit tersebut. Yang kedua, WHO. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan dari kejadian kesehatan dan penyakit pada populasi serta menerapkan pengetahuan ini untuk mencegah dan mengendalikan masalah kesehatan. Yang ketiga, Les dan Abramson. Epidemiologi adalah studi tentang distribusi dan determinan penyakit pada populasi dan penerapan pengetahuan tersebut untuk mencegah dan mengendalikan penyakit. Menurut saya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan beserta faktor yang dapat mengaruhi kejadian tersebut dan cara mengendalikannya. Soal yang kedua, gambarkan dengan singkat secara perkembangan epidemiologi. Epidemiologi memiliki sejarah yang panjang dan bermula sejak zaman kuno. Di masa lalu, orang mengamati dan mencatat kejadian wabah penyakit, tetapi tidak ada konsep ilmiah tentang epidemiologi. Pada abad ke-14, wabah bubonic terjadi di Eropa dan menewaskan jutaan orang. Pada saat itu, masyarakat mulai memahami pentingnya mengisolasi orang yang terinfeksi dan menjaga kebersihan. Namun, konsep epidemiologi baru mulai berkembang pada abad ke-17. Dan abad ke-18, ketika ilmuwan mulai mempelajari pola-pola dan penyebaran penyakit pada populasi. Pada abad ke-19, ilmuwan seperti John Snow, Ignaz Semmelweis, dan Louis Pasteur membuat kemajuan besar dalam bidang epidemiologi. John Snow menggunakan peta untuk menunjukkan hubungan antara sumur air dan wabah kolera di London. Sedangkan Ignaz Semmelweis menerapkan konsep kebersihan tangan pada bidang keperawatan untuk mencegah penyebaran infeksi. Louis Pasteur, seorang ahli mikrobiologi, menemukan konsep Germ Theory of Disease yang menjelaskan bagaimana mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit. Pada abad ke-20, epidemiologi terus berkembang dan menjadi semakin penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Contohnya pada tahun 1920-an, Alexander Fleming menemukan antibiotik yang menjadi senjata penting dalam melawan infeksi bakteri. Selain itu, peristiwa wabah besar seperti flu, pandemi pada tahun 1918, dan AIDS pada tahun 1980-an mendorong perkembangan epidemiologi modern dan penerapan teknologi canggih dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam beberapa dekade terakhir, epidemiologi terus berkembang dan menemukan peran yang penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, epidemiologi terus berusaha untuk memahami penyakit dan meningkatkan kesehatan manusia secara holistik. Soal yang ketiga, jelaskan apa itu variabel epidemiologi. Variabel epidemiologi adalah faktor atau karakteristik yang dapat diukur atau diamati dalam populasi manusia dan dapat mempengaruhi distribusi dan determinan penyakit. Variabel-variabel ini dapat berupa faktor risiko seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, dan riwayat medis, atau faktor protektif seperti pola makan yang sehat, olahraga teratur, atau status imunisasi. Variabel-variabel epidemiologi ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada timbulnya suatu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu, serta untuk formulasikan intervensi kesehatan yang efektif untuk mencegah atau mengendalikan penyakit tersebut. Oleh karena itu, variabel-variabel epidemiologi sangat penting dalam ilmu epidemiologi dan
penelitian kesehatan masyarakat. Soal yang keempat, jelaskan tentang kausalitas penyakit. Kausalitas penyakit merujuk pada hubungan sebab akibat antara faktor risiko tertentu dan penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Artinya, faktor risiko tersebut menjadi penyebab atau pemicu timbulnya suatu penyakit atau kondisi kesehatan. Sebagai contoh, merokok telah terbukti menjadi faktor risiko utama untuk banyak jenis kanker, termasuk kanker paru-paru. Orang yang merokok memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker paru-paru dibandingkan orang yang tidak merokok. Namun, untuk menyatakan bahwa suatu faktor risiko menyebabkan kriteria, salah satu kriteria utama adalah hubungan sebab akibat harus konsisten pada berbagai studi yang dilakukan pada populasi yang berbeda. Soal yang kelima, jelaskan riwayat alamiah penyakit. Riwayat alamiah penyakit adalah sejarah atau catatan tentang perkembangan suatu penyakit atau kondisi kesehatan pada seorang individu dari awal timbulnya hingga kondisi terkini. Riwayat alamiah penyakit dapat memberikan informasi yang sangat penting dalam diagnosis, pengobatan, dan pemantauan penyakit. Riwayat alamiah penyakit biasanya mencakup informasi tentang gejala awal, penyakit, perjalanan, penyakit dari waktu ke waktu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan individu seperti faktor risiko, pengobatan, dan perubahan gaya hidup. Sekian dan terima kasih.